Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Menteri Pariwisata geram pembongkaran bangunan di Puncak Bogor oleh Gubernur Jawa Barat itu melanggar aturan. Waduh, sepertinya Menpar ini sudah dapat esek-esek. Makanya speak up, bersuara, membela yang punya bangunan. Bu, bangunan itu merugikan warga, merugikan masyarakat, menyebabkan banjir. Kok ibu membela? Ibu dapat berapa, Bu? Kasihan lo masyarakat yang terkena banjir. Aduh. Bu Menteri, lu mandang dari mana? Mandangnya dari mana? Kalau lu mandangnya dari segi pengusaha, ya pasti bacot lu kayak gitu. Tapi kalau memandangnya dari segi kelestarian alam, beda lagi lu. Makanya kalau jadi menteri, lu harus tahu mana yang boleh, mana yang kagak boleh buat para wisata. Cerna tuh otak lu kan udah jadi menteri nih, Tindakan Pak Deddy itu udah benar menurut saya sih. Menurut Jawa Barat juga, warga Jawa Barat juga udah bener. Terus lu kalau sepertinya ada wisata di atas tuh gunung yang longsor gitu, lu mau kagak lu ngegantiin yang di bawah? Kagak kan, lu kan cuma mikirnya para wisata. Seharusnya lu nyari para wisata yang disinergi sama alam. Lu nyari seginya aspeknya dari mana coba? Kayak gini menteri kayak gini dibawa-bawa Pak Prabowo gimana sih? Gak bakalan maju kayak gini mah. Para wisata, Bali aja udah pada hancur. Gimana tuh urusin para wisata di Bali udah hancur itu semua. Udah pada sepi katanya. Lu menteri pariwisata ngapain aja? Lu nyorot-nyorotin yang di puncak, yang kena pelanggaran, yang ngelanggar itu udah ngelanggar. Jangan lu dalih buat pembenaran. Tahu gua juga lu jadi apa? Jadi menteri. Gak usah semena-mena lu. Kalau anteknya pengusaha cuma bacot doang juga, kerja kagak ada lu. Kita bisa lihat kualitas Ibu Menteri tersebut, bukan bermaksud meremehkan, tapi kita bisa lihat betapa gugupnya dia ketika rapat. Betapa gugupnya ketika dia menyampaikan pendapatnya gitu. Dia kan seorang menteri, dia juga punya sebuah legacy, dia juga memiliki sebuah kedudukan ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu ketika menyampaikan pendapat. Pendapat is pendapat gitu loh. Jadi kalau memang itu dia mau melakukan DIM, pembaruan DIM, ya jangan ragu-ragu gitu ya. Ketika menyuarakan pendapatnya jangan ragu-ragu. Nah, artinya kalau di sini ada ragu-ragu berarti ada ketidaksiapan. Mulai dari pengalaman dan pengetahuan berarti. Jadi mudah-mudahan ya Pak Prabowo segera merevisi seluruh kinerja menteri. Karena ini demi kepentingan bangsa, Pak. Ini demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan umum. Yang duduk di kementerian bukan hanya mereka-mereka yang berjasa pada Pilpres kemarin. Namun mudah-mudahan akan diisi oleh orang-orang yang memang seharusnya layak mengisi kursi menteri tersebut. Gitu ya, Pak. Jadi semoga Pak Prabowo segera merevisi seluruh menteri-menterinya ya. Kalau perlu direshuffle secepatnya direshuffle. Tidak perlu memikirkan apapun itu, karena ini demi kepentingan bangsa, Pak.
demi kepentingan bangsa. Kalau menterinya saja ingin menyuarakan pendapatnya saja sukar, Pak. Bagaimana, Pak? Bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya sektor-sektor kementerian yang dia pimpin itu bisa maju, Pak? Kalau sekedar menyampaikan pendapatnya aja ragu, Pak. Ini sepertinya menterinya ini menteri puncak ini. Menteri esek-esek. Dulu loh, berapa kali saya lewat puncak itu, tidak ada yang begitu macet sih, tidak terlalu macet. Paling kalau hari libur macet, memang itu macet. Sekarang, dibikin bagus, selalu ada yang komplain. Menteri esek-esek ini kayaknya ini. Bagaimana lah, presidennya juga omong-omong aja. Sudah waktunya masyarakat Indonesia dibangkit ini. Jangan, tidak boleh disahkan itu undang-undang RUU TNI Polri itu. Kalau melihat Bapak Aing ini ya, Kang Deddy Mulyadi ini, semua masalah itu kayak mudah loh gitu dipecahkan. Kayak normalisasi, tinggal datangin ke lokasi. Mau gak kalian direlokasi? Udah, selesai. Gak perlu rapat dulu, gak perlu debat dulu. Dan orangnya tegas. Sampah juga gak usah nunggu rapat dulu, langsung aja turun, ambil. Pajak, apalagi. Yang minta THR, sekarang kan udah dilarang. Jadi kayak mudah loh. Jadi bener salut. Memang bener butuh pemimpin yang kayak gini. Langsung aja di tempat gitu, masalah tuh langsung selesai. Gak harus dirapatin dulu, harus berdebat dulu. Bahkan yang direlokasi kadang sambil tersenyum loh dibongkarnya tuh. Bener-bener salut, saya salut. Sehat terus Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing. Salam santun, sehat selalu. Amin ya Allah. Siapa yang mengerusak di puncak, bikin hotel besar-besar? Memang orang bodoh. Itu orang pinter. Siapa yang mencemari kali-kali? Yang menyebabkan satwa-satwanya pada rusak. Lingkungan rusak, segala macam. Kan bukan orang bodoh. Orang pinter. Jadi yang sebetulnya yang banyak merusak besar itu orang pinter. Siapa yang ngabisin duit rakyat? Memang orang bodoh. Ada nggak orang bodoh ngabisin duit rakyat? Kagak ada. Orang bodoh. Orang pinter. Orang pinter yang ngabisin duit rakyat itu orang pinter. Yang bikin kerusakan di muka bumi itu orang pinter. Yang buat malapetaka itu orang pinter. Yang menghancurkan perang-perang ramai itu orang pinter, bukan orang bodoh. Makanya apa? Ancamannya dari Allah. Miyajid arpol jannah. Qaribu minan nar. Orang seperti ini adalah dengan ilmunya membuka pintu neraka lebar-lebar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi dengan ilmunya itu menyebabkan dia mudah masuk nerakanya. Dengan ilmunya dia itu mudah sekali untuk berbuat kerusakan-kerusakan itu. Orang yang pintar itu paling mudah untuk berbuat apa saja. Tetapi ingat, Allah tuh yang maha mengetahui segala-galanya dan akan memberikan balasan setimpal dengan amal perbuatannya. Apa kata Allah? Jangankan masuk surga, harum surganya juga, harum surga. Tidak akan didapatkannya, haram untuk mendapatkannya. Inilah. Jadi pilihannya apa? Kesimpulannya Pak Guru? Jadilah orang berilmu dan ilmunya itu adalah manfaat untuk dunia ini.